akan saya tampilkan. Mohon untuk materinya bisa ditampilkan. Nah, perkenalan dulu deh, perkenalan dulu. Nama saya biar lebih biar lebih pasif untuk menyapa dengan Bapak siapa gitu ya. Nama saya Kadek Tono Didarna. Nanti panggil saya dengan Pak Kadek boleh atau Kakak Kadek boleh, karena saya masih lajang. Om Kadek. Ya, Om Kadek juga boleh, karena masih single, masih lajang gitu ya. Oh, siap. Abang okay. Jo. Abang boleh sih abang, tapi jangan Mas, karena saya agamanya Hindu, jadi panggil beli saja itu boleh. Abang Kadek. Iya. Oke, untuk materinya boleh ditampilkan. Nanti untuk materi yang akan saya sampaikan ini, Bapak Ibu bisa akses juga di sana. Jadi silakan untuk akses. Jadi saya akan memperkenalkan layanan-layanan untuk mahasiswa UT. Nah, semua layanan akan saya tampilkan ya. Jadi untuk Bapak Ibu mahasiswa boleh akses langsung. Materi yang akan saya sampaikan. Nanti kalau untuk jenis layanan tertentu yang Bapak Ibu masih bingung aksesnya, masih bingung menyimaknya, nanti ditanyakan saja. Ditampil layar penuh aja deh, layar penuh. Maksudnya di slide. Ya. Nah, untuk materi kali ini yaitu kiat mengakses layanan UT online. Nah, di sini Bapak Ibu mahasiswa, semua layanan-layanan yang diberikan oleh UPBJJ atau layanan UT akan diberikan ke mahasiswa. Nah, ini silakan diakses. Gitu. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Layanan UT online banyak sekali fasilitasnya untuk Bapak Ibu. Ini umum bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi tidak hanya mahasiswa UT program studi ini, tidak seperti itu. Jadi ini untuk semua mahasiswa UT. Bahkan mahasiswa lain itu ada yang mengakses tentang keilmuan UT. Itu lihat modul-modul UT kayak gitu. Makanya berbanggalah menjadi mahasiswa UT karena fasilitas seperti bahan ajar atau layanan online itu semua sudah disediakan. Yang pertama memperkenalkan website UT dan fasilitas layanan UT. Nanti kita akan singgung di slide berikutnya. Yang kedua itu tentang registrasi online. Nah, ini pastinya registrasi online sudah dilakukan mahasiswa. Nanti kita akan bedah keseluruhannya di slide berikutnya. Yang ketiga, mengakses dan manfaat Office 365. Nah, ini fasilitas yang diberikan UT oleh mahasiswa. Yang keempat, mengakses dan memanfaatkan bahan ajar utama. Nah, ini seperti apa nanti kita akan singgung juga. Yang berikutnya, mengakses dan memanfaatkan tutorial online. Yang keenam, mengakses dan memanfaatkan Swaka UT. 7, mengakses dan memanfaatkan latihan mandiri. Ini LM, latihan mandiri. Mengakses dan memanfaatkan kit mahasiswa, karya ilmiah, ujian online, mengakses manfaat sumber belajar internet di UT, mengakses dan memanfaatkan call center UT, mengakses dan memanfaatkan WiFi ID. Nah, ini ada 13 poin ya yang kita akan bedah bersama. Nanti akan saya tampilkan slide-slide-nya. Gambarnya hilang. Yang pertama nih, tentang registrasi dan administrasi akademik. Nah, di bawahnya itu ada layanan SIA UT. Nah, di SIA UT ini semoga semuanya bisa lihat ya di rumah ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk SIA UT layanannya itu ada registrasi online. Nah, dari mana saja? Maksudnya ini registrasi online kapan saja di mana saja bisa dilakukan selama ada akses internetnya. Mengakses dan memanfaatkan Office 365. Ini disediakan oleh UT. Yang berikutnya informasi akademik untuk mahasiswa. Yang berikutnya ini kartu tanda peserta ujian. Berikutnya daftar nilai mata kuliah dan LKM, maksudnya lembar kemajuan akademik mahasiswa. Ini semua bisa diakses melalui
SIA UT. Jadi Bapak Ibu mahasiswa UT itu harus wajib memiliki akun SIA UT. Karena apa? Di sini sudah dijelaskan manfaatnya itu untuk registrasi online, cetak kartu tanda peserta ujian nanti, sama melihat hasil nilai ujian itu bisa dilakukan di SIA UT. Nah, berikutnya ini proses pembelajaran. Nah, edukasi keterampilan seperti OSMB, PKBJJ dilaksanakan. Berikutnya cara memperoleh bahan ajar digital. Bahan ajar digital bisa diakses melalui ruang baca virtual di RBV. Berikutnya itu ada di BA Digital Mobile. Nah, BA Digital Mobile ini bisa di-download di Play Store maupun di App Store itu tersedia. Berikutnya ada toko buku online. Nah, TBO atau Karunika UT. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum memiliki dan mau mempunyai buku di UT bisa dibeli secara mandiri melalui toko buku online atau di Karunika UT. Berikutnya untuk proses pembelajaran. Nah, untuk di proses pembelajaran, ini ada 2 proses pembelajaran di UT. Nah, yang pertama ini ada tutorial online. Nah, untuk tutorial online ini, mahasiswa akan akses atau mengikuti kegiatan pembelajarannya melalui e-learning UT. Nah, ini bagian yang kedua ya. Di e-learning UT itu berbasis webinar. Berbasis webinar melalui e-learning UT. Ada juga bisa melalui mobile app, melalui Android ataupun iOS. Berikutnya, fitur pembelajaran beragam. Proses pembelajaran berlangsung dan tidak langsung. Maksudnya proses pembelajaran langsung itu ada yang TTM atau berbasis webinar, ada yang tidak langsung berbasis e-learning UT. Gitu. Nah, ini proses pembelajaran di Universitas Terbuka. Yang pertama itu proses pembelajaran melalui webinar atau web. Nah, yang berikutnya proses pembelajaran mata kuliah praktek berpraktikum. Untuk mata kuliah berpraktek-praktikum, mahasiswa yang menempuh pendidikan berbasis online, full online, akan mendapatkan fasilitas online Drilab. Maksudnya itu kelas untuk mata kuliah berpraktek-praktikum. Gitu. Nanti ada dapat pembinaan mata kuliah praktikum berbasis Platon, praktek tutorial online. Ini pengayaan pembelajaran di Suaka UT, ada MOOC, ada Digital Library, ada jurnal online UT, ada UT TV, ada UT Radio, ada GPO, Guru Pintar Online, ada web suplemen. Berikutnya ada proses evaluasi hasil belajar, mulai dari modus ujian, tes ujian tertulis, tes ujian online juga ada. Nah, berikutnya kita memperkenalkan website UT atau fasilitas layanan online untuk mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih, ini adalah situs resmi atau website resmi UT. Nanti Bapak Ibu bisa akses di laman www.ut.ac.id. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang bisa akses sekarang, silakan untuk diakses di www.ut.ac.id. Ini adalah website resmi UT. Nanti untuk isi websitenya kita akan bahas keseluruhan. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang sudah akses, silakan pilih menu umum ataupun mahasiswa. Nah, ini alamat webnya, ut.ac.id. Nah, di sini masih harus mengenal rektor UT. Nah, di sini sudah diberi petunjuk ya. Mahasiswa UT harus mengenal siapa rektor UT. Nah, ini nama rektor Universitas Terbuka. Bahkan sudah ada fotonya nih. Nah, ini nama rektor UT, Bapak Profesor Ojat Darojat Embus PhD. Bagi Bapak Ibu yang baru menjadi mahasiswa, inilah rektor Universitas Terbuka. Dan sekarang dia lagi di Jakarta. Tuh. Jadi bukan di UT Palu ya, rektor UT. Di Palu itu namanya direktur atau kepala UPBJJ. Tuh. Nah, kita sudah masuk ke website UT. Di website UT kita sudah mengklik
menu mahasiswa UT. Nah, di menu mahasiswa UT ini sudah disediakan beranda informasinya yang diperoleh. Contohnya untuk informasi untuk layanan website UT di sini sudah disediakan mulai dari kalender akademik, kalender akademik, panduan mahasiswa, OSMB, katalog, bahkan daftar alumni juga sudah tersedia di sana ya. Nah, kita masuk ke katalog UT dulu. Nah, di katalog UT di sini sudah disediakan mulai dari sistem penyelenggaraan, terus katalog untuk jurusan PGSD dan PG PAUD, serta untuk jurusan non-kependidikan, seperti jurusan ilmu administrasi negara, ekonomi, terus ada juga fakultas FST. Nah, di sini Bapak Ibu bisa download katalog. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat katalog ya, harusnya sih semua mahasiswa baru UT dapat kit UT. Nah, di kit itu sudah sepaket mulai dari buku saku, katalog, sama sistem penyelenggaraannya. Tapi untuk online-nya juga Bapak Ibu bisa download di website UT. Nah, ini katalog UT. Berikutnya kita masuk ke kalender akademik. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih, harus setiap semesternya harus memiliki atau punya jadwal untuk kalender akademik di setiap semesternya. Ya, gimana Ibu? Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan? Bisa. Oke, pelan-pelan. Karena ini slide-nya banyak nih, 79 slide, makanya kita kejar karena waktunya kan tidak banyak juga. Bisa. Oke. Naik. Engkol. Bu, hati-hati suaranya Bu, jangan mendayu-dayu Bu. Fokus. Ya. Untuk Ibu, ini kan hanya perkenalan tentang layanan UT. Nanti materi ini sebenarnya Bapak Ibu boleh copy karena ini bekal Bapak Ibu dari awal sampai selesai. Gitu. Bekal Bapak Ibu dari awal sampai selesai supaya Bapak Ibu bisa akses semua layanan UT yang diberikan. Gitu. Akses kalender akademik UT. Nah, di website UT juga sudah disediakan kalender akademik. Kalender akademik semester ganjil dan genap gitu. Jadi setiap tahunnya kalender akademik ini akan diupdate dengan yang baru. Nah, sekarang kan masuk di masa 2021.2, berarti semester genap ya. Nah, untuk kalender akademiknya Bapak Ibu bisa download di website UT, pilih menu UT online dan pilih kalender akademik. Nah, di sini sudah disediakan kalender akademik untuk jurusan diploma dan sarjana. Silakan diklik. Nanti di kalender akademik itu sudah tersusun rapi ya, tanggal-tanggal pentingnya. Misalkan tanggal aktivasi tuton sampai tanggal berapa, tentang TTM atau tuton sampai tanggal berapa, bahkan tanggal-tanggal ujian pun sudah terlampir di sana gitu. Makanya kalender akademik ini mahasiswanya harus akses itu supaya tahu tanggal-tanggal pentingnya gitu. Nah, ini untuk kalender akademik program sarjana dan diploma. Kita masuk ke registrasi online. Nah, Bapak Ibu pastinya untuk mahasiswa baru sudah punya akun SIA ya. Nah, ini adalah tampilan awal akun SIA. Kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah menjadi mahasiswa UT belum punya akun SIA, silakan melakukan aktivasi dulu. Tuh. Nah, ini adalah tampilan utama akun SIA. Nah, nanti Bapak Ibu bisa akses di sia.ut.ac.id. Nah, ini untuk mahasiswa yang belum memiliki akun, silakan register dulu untuk membuat akun SIA-nya ya. Nah, caranya aktivasi itu Bapak Ibu tinggal
Bapak memasukkan NIM, tanggal lahir sesuai yang ada di data UT, jangan sampai salah ya. Terus password, usahakan untuk mengisi passwordnya itu yang mudah saja, karena password itu yang akan Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu gunakan saat login. Nah, konfirmasi password lagi sama emailnya. Nah, untuk email ini pastikan email yang bisa dibuka ya, karena nanti ada notifikasi masuk di emailnya. Serta masukkan kode barcode yang disediakan nih. Nah, mengisi data pribadi. Nah, di sini sudah ditekankan setelah mengisi form aktivasi SIA, silakan cek email Anda karena ada notifikasi. Nah, maka klik tautan atau aktivasi SIA pada email Anda untuk melakukan konfirmasi akun SIA. Login menggunakan user dan password pada saat aktivasinya. Gitu. Nah, ini tampilan utama saat Bapak Ibu memiliki akun SIA ya. Nah, di sini sudah diberikan layanan seperti registrasi mata kuliah, terus lihat data pribadi, lihat kelengkapan berkas, bahkan lihat nilai ujian, cetak kartu tanda peserta ujian. Ini bisa dilakukan oleh mahasiswa melalui akun SIA. Jadi gitu. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Palu, ke kantor PBJ untuk tanya nilai, apalagi minta kartu tanda peserta ujian. Harusnya mahasiswa sudah bisa download secara online melalui akun SIA-nya. So, ini cara update registrasi tutorial online ya, untuk Bapak Ibu yang lupa checklist, untuk Bapak Ibu yang registrasi online, tapi lupa checklist layanan tutornya, ini bisa dilakukan juga. Ini untuk fasilitas ujian online. Nah, ini untuk ujian online. Ujian online ini dilakukan di kantor PBJJ ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang memiliki akun SIA bisa juga registrasi ujian online. Nah, ini ada menunya, cara registrasi SUO-nya. Pilih menu ujian online, terus pilih layanan mata kuliah ulang. Nah, mata kuliah ulang, kasih masuk masanya, kasih masuk NIM-nya. Nah, di sini sudah disediakan tanggal-tanggal ujian online. Nah, tanggal yang disediakan itu yang ada kotak hitamnya. Tuh, kotak hitamnya, dan di sebelahnya itu sudah ada tanggal, rincian tanggalnya juga. Adanya itu di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Tuh. Nah, kalau sudah masuk ke registrasi online, di sini tinggal memasukkan mata kuliah apa yang mau diujian online kan, gitu. Dan untuk mata kuliah yang diujian online kan harus wajib datang ke kantor UPBJJ untuk ujian, gitu. Nah, pilih tanggal ujiannya nih, pilih sesinya, klik simpan, oke. Nah, kalau sudah diklik menu simpan ya, maka secara otomatis billingnya akan tersimpan, akan terbit. Di sini sudah ada nomor tagihan atau nomor billing, NIM, total tagihan, dan sudah bisa dicetak. Tuh, sudah bisa dicetak dan melakukan pembayaran. Nah, di sini ada penekanan lagi nih. Jangan lupa membayar ujian online sebelum waktu akhir pembayaran. Ini untuk mahasiswa baru, sepertinya sih untuk pembuatan billing ujian online itu belum dilakukan, karena ujian online yang mata kuliah ulang hanya mahasiswa lama yang biasa membuat ya, karena ada mata kuliah tertentu yang nilainya kurang bagus, makanya mahasiswa itu buat billing registrasi online yang mata kuliah ulang gitu. Kan dia ujiannya di kantor UPBJJ. Berikutnya kita akan mengakses dan memanfaatkan Office 365. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sudah dinyatakan menjadi mahasiswa UT dan sudah mendapatkan NIM, fasilitas Office 365 itu sudah Bapak Ibu dapat. Caranya, nah,
caranya mendapatkan email e-kampus dan fasilitas Office 365. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Untuk akses email e-kampusnya, Bapak Ibu bisa akses di ekampus.ut.ac.id. Nah, kalau Bapak Ibu bisa akses langsung, silakan diakses. Nanti untuk user di sini Bapak Ibu tinggal mengisi dengan NIM, baru add, tulis ekampus.ut.ac.id. Nah, ini untuk semua mahasiswa yang sudah mendapatkan NIM ya, sudah melunasi billing registrasi pertamanya, sudah mendapatkan fasilitas ini, fasilitas e-kampus bahkan Office 365-nya. Nah, untuk user, silakan Bapak Ibu masuk dengan NIM-nya Bapak Ibu, dilanjutkan dengan @ekampus.ut.ac.id, serta untuk passwordnya itu U besar, T kecil, ditambah dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Nah, contohnya sudah ada di slide ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Ini untuk mahasiswa baru, silakan untuk akses e-kampusnya, email e-kampusnya. Nanti di email e-kampus sudah mendapatkan fasilitas Office 365-nya. Gitu. Kurang lebih ini sama seperti Gmail juga, tapi untuk ini untuk ini emailnya khusus email e-kampus untuk untuk email yang khusus diberikan untuk mahasiswa UT. Di dalamnya sudah ada fasilitas Office 365-nya gitu. Nah, apalagi di email e-kampus ini kapasitas itu sudah diberikan sebesar 50 giga. Ini sangat besar sekali ya. Bahkan untuk kapasitas email drive saja itu hanya 15 giga. Sedangkan ini diberikan kapasitas sampai 50 giga penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan 1 tera ini fitur OneDrive-nya. Waduh, 1 tera ini. Yang berikutnya fungsi Group untuk mempermudah kolaborasi dan komunikasi. Kalender untuk membuat perencanaan pekerjaan, undangan, rapat. Oh, ini untuk fasilitas di email e-kampusnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa akses deh. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum tahu emailnya ya, di sini sudah ada petunjuk untuk cara mendapatkan email e-kampusnya. Silakan Bapak Ibu screenshot. Caranya masuk ke Google, tulis ekampus.ut.ac.id. Untuk usernya itu menggunakan NIM, dilengkapi dengan @ekampus.ut.ac.id. Passwordnya itu U besar, T kecil, ditambah dengan tanggal, bulan, dan tahun, kasih lengkap. Itu. Yang berikutnya mengakses dan memanfaatkan bahan ajar utama. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang bahan ajarnya datangnya itu terlambat, gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang bahan ajarnya atau bukunya ataupun modul itu terlambat sampai ke tangannya Bapak Ibu bisa akses bahan ajar digital UT. Nah, bahan ajar digital UT, Bapak Ibu bisa download langsung di Android ataupun di iOS. Tulis saja di Play Store-nya itu BA Digital UT. Maka secara otomatis aplikasinya keluar. Nah, contoh aplikasinya seperti ini nih. Gambar bahan ajar digital UT. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa download. Kalau mau download sekarang itu bisa. Ini untuk Bapak Ibu mahasiswa yang keterlambatan menerima bahan ajar cetaknya. Maka untuk bahan ajar online-nya itu pun tersedia. Nah, ini untuk Android ya, versi Play Store. Ini ada bahan ajar digital UT. Silakan di-download bahan ajarnya. Nah, diketik saja bahan ajar digital UT. Nah, setelah Bapak Ibu download aplikasi bahan ajar digital UT,
Untuk masuk di aplikasinya itu, masuk menggunakan akun e-kampusnya lagi. Tadi kan sudah proses pembuatan email e-kampus. Sekarang masuk di aplikasi Digital UT menggunakan akun e-kampusnya juga, gitu. Di sini sudah ada petunjuknya ya. Nih, masukkan user e-kampusnya. Nah, untuk passwordnya sama seperti pembuatan akun e-kampus yang pertama. Passwordnya itu menggunakan U besar, T kecil, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Tuh. Nah, jika sudah masuk, maka secara otomatis mata kuliah yang Bapak Ibu registrasi muncul bahan ajar digitalnya. Nah, contohnya ini ya, ada EKMA 4111, ada ABDI 4201, ada ABDI 4211, ada ABDI 4235. Tuh. Nah, ini secara otomatis dan ajarnya ini muncul kalau Bapak Ibu registrasi mata kuliah, gitu. Nah, untuk bahan ajarnya ini bisa di-download langsung, bahkan bisa dibaca langsung itu silakan. Lebih baik sih di-download ya, supaya melihat bahan ajarnya itu bisa secara offline. Nah, kita masuk ke toko buku online, memanfaatkan toko buku online, masuknya melalui website UT lagi. Nah, melalui website UT lagi, silakan pilih menu UT online, baru pilih TBO, toko buku online UT. Nah, fasilitas ini digunakan untuk mahasiswa yang mau membeli bahan ajar UT yang dalam bentuk cetak, bisa diakses melalui toko buku online. Nah, toko buku online silakan diakses di TBO UT. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih saja, atau mencari dulu buku yang akan Bapak Ibu beli di toko buku online. Kalau misalkan bukunya itu tersedia dan total harganya itu berapa, baru pilih menu registrasi. Nah, pilih menu registrasi untuk membuat akun, gitu. Untuk membuat akun toko buku online-nya. Nah, di sini ada penekanan lagi. Setelah mengisi data registrasi TBO, silakan cek email Anda. Maka di email akan ada notifikasi lagi ya. Login menggunakan user dan password saat registrasi. Pilih bahan ajar cetak yang akan dibeli dan lakukan pembayaran tagihan pembelian bahan ajar cetaknya. Gitu prosesnya untuk fasilitas toko buku online UT. Yang berikutnya kita akan mengakses dan memanfaatkan tutorial online. Nah, ini ada penekanan lagi nih. Mahasiswa harus meregistrasi mata kuliah Tuton pada SIA UT. Yang kedua, mahasiswa harus mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online. Nah, ini wajib. Saat Bapak Ibu registrasi Tuton, harus mengisi form kesediaan mengikuti tutonnya. Nomor 3, sampai akhir minggu ketiga tidak aktif, maka tidak dapat mengikuti Tuton kembali di semester berjalan. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang tidak mengikuti Tuton, maka secara otomatis namanya akan dihilangkan di Tuton. Tuh, dihilangkan di Tuton, akan dapat fasilitas TMK. Ini penekanan penting ya di Tutonnya. Nah, ini hal penting yang perlu diketahui pada Tuton. Yang pertama, aktivasi Tuton dilakukan sekali saja. Oke. Yang berikutnya, setiap semester mahasiswa dapat mengikuti Tuton sesuai mata kuliah yang diregistrasi. Yang berikutnya, mahasiswa harus melakukan login berkala ke setiap Tuton. Maksudnya ini untuk mahasiswa yang sudah memiliki akun Tuton, itu silakan login ya untuk mengecek kelas Tutonnya.
untuk mata kuliah yang Bapak Ibu registrasi, maka terbentuk kelas Tutonnya. Berikutnya, mahasiswa yang tidak aktif lebih dari 5 bulan di Tuton akan dihapus. Nah, maksudnya ini untuk mahasiswa yang sebelumnya punya akun Tuton dan 5 bulan itu tidak pernah diakses, maka secara otomatis akun Tutonnya itu dihapus oleh sistem. Jika dihapus, mahasiswa tidak dapat lagi mengikuti Tuton, harus melakukan aktivasi ulang. Nah, tuh. Yang berikutnya, keterlambatan aktivasi mengakibatkan mahasiswa tidak bisa mengikuti Tuton. Oke, yang tadi saya bilang ya, keterlambatan saat mengaktifasi Tuton, bahkan lupa mengisi pernyataan kesediaannya, maka mahasiswa tersebut tidak bisa ikut Tuton. Nah, yang dilakukan mahasiswa harus melakukan bukan melakukan sih sebenarnya, harus mengikuti TMK, itu tugas mata kuliah. Karena Bapak Ibu tidak ikut Tuton, maka secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan layanan TMK. TMK itu apa? Tugas mata kuliah. So. Mengakses dan memanfaatkan Tuton. Nah, ini untuk akses Tutonnya. Nah, untuk akses Tuton, Bapak Ibu bisa masuk ke ke website UT lagi. Nah, pilih menu UT online, yang ini, pilih menu UT online, terus pilih layanan belajar online. Nah, di situ sudah ada pilihan tutorial online. Nah, ini yang di lingkar merah. Nah, klik di sini untuk mengakses Tuton. Atau bisa langsung ke websitenya ya, saja elearning.ut.ac.id. Nah, ini adalah tampilan dashboard di e-learning UT atau di Tuton. Nah, di sini Bapak Ibu harus melakukan aktivasi. Untuk bimbingan aktivasinya kayaknya sudah dilakukan ya di minggu kemarin ya, dilakukan untuk aktivasi Tuton khusus mahasiswa baru. Untuk Bapak Ibu yang suaranya masih terbuka, silakan di-mute dulu ya. Nah, di sini untuk melakukan aktivasinya, pilih menu aktivasi. Nah, di sini ada penekanan lagi. Setelah mengisi data aktivasi, silakan cek email lagi. Maka link tautannya akan dikirim ke emailnya. Pastikan email yang saat aktivasi itu email yang betul-betul aktif. Login menggunakan user. User itu NIM ya, NIM-nya Bapak Ibu. Dan passwordnya. Password itu saat Bapak Ibu melakukan aktivasi tadi. Bukan melakukan aktivasi. Passwordnya itu akan dikirim ke emailnya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan aktivasi. Gitu. Berikutnya kita masuk ke aplikasi tutorial online pada Android. Nah, UT sudah memberikan aplikasi di Play Store di Android untuk Bapak Ibu mempermudah proses pembelajaran online-nya. Nah, nama aplikasinya itu adalah UT Online Mobile Learning. Nah, Bapak Ibu silakan download di Play Store. Ini sudah tersedia. Nih. Nanti jangan sampai salah ya, karena aplikasi mobile yang disediakan di Play Store itu banyak. Nanti jangan sampai salah ininya ya, logo aplikasinya. Nah, harus sesuai pada gambar yang saya tampilkan ini loh. UT Online Mobile Learning. Nah, ini untuk ratingnya cukup bagus ya ini ya. Bintangnya 4,5 bintang nih. Bagus nih ratingnya. Oke, ini untuk UT Online Mobile Learning-nya silakan Bapak Ibu cari di Play Store. Silakan Bapak Ibu install. Silakan untuk diakses gitu. Berikutnya kita akan mengakses dan memanfaatkan Suaka UT. Nah, apa itu Suaka UT? Nah, Suaka UT merupakan Open Education Resource, yaitu salah satu layanan UT dalam menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis. Nah, menyediakan
materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis. Apa saja yang ada di Swaka UT? Nah, ini cara aksesnya ya, cara akses Swaka UT. Kenapa selalu menampilkan website UT? Karena semua layanan UT itu ada tersedia di website UT. Nah, silakan akses website UT, pilih menu UT online yang ini, baru pilih Swaka UT, maka untuk layanan Swaka UT sudah otomatis terlihat ini, mulai dari UT TV, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, kita masuk ke perpustakaan digital dulu ya, karena di menu Swaka UT ini kan banyak sekali pilihan nih. Nah, kita masuk ke perpustakaan digital UT dulu. Nah, bukan hanya perpustakaan yang kita harus datang gitu. Nah, bahkan di UT pun ada namanya perpustakaan digital yang bisa diakses kapanpun, dimanapun oleh mahasiswa secara gratis. Nah, ini adalah tampilan awal di perpustakaan UT. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, di perpustakaan UT ini sudah lengkap tersedia untuk fakultas bahkan prodinya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih saja sesuai dengan program studinya Bapak Ibu. Di sini sudah ada fakultasnya ya, ekonomi, FISIP, FKIP, FMIPA. Kalau sekarang FMIPA itu diganti ke FST. Bahkan untuk pasca sarjana sudah lengkap tersedia nih. Nah, tinggal diklik saja RBP UT. Ini linknya perpustakaan.ut.ac.id. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mengakses bahan ajarnya ya, atau modulnya, tinggal dicari saja. Sebenarnya bisa dicari menggunakan search, atau langsung ke prodinya. Di sini di prodinya itu sudah lengkap bahan ajarnya, tinggal diklik saja bahan ajarnya. Nah, ini untuk menu carinya nih. Di sini disediakan menu cari bahan ajarnya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau sudah mengklik salah satu bahan ajar UT atau modul UT, nah di sini sudah tersediakan satu contoh bahan ajar UT. Nah, ini mata kuliah biologi umum. Untuk Bapak Ibu melihat bahan ajar yang secara lengkap atau full text, bisa Bapak Ibu klik di di cover modulnya ya, di gambar cover modulnya kan itu ada tulisan BMP full text. Nah, silakan Bapak Ibu klik yang itu untuk melihat lengkap bahan ajar digital UT. Nah, silakan diklik tulisan yang ada di gambar itu, di gambar cover modulnya BMP full text. Nah, yang ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah klik, di sini Bapak Ibu diarahkan untuk login lagi. Nah, untuk login ini, UT sudah menyediakan user sama passwordnya. Nah, untuk user ini, Bapak Ibu bisa tulis dengan kalimat mahasiswa. Untuk usernya tulis mahasiswa, serta untuk passwordnya itu UT peduli. Nah, itu untuk aksesnya atau masuk ke full text BMV-nya. Tuh. Tapi di tampilan awal perpustakaan UT sudah diberikan petunjuk ya untuk untuk akses secara lengkapnya. User sama passwordnya itu sudah disediakan. Untuk user itu mahasiswa, untuk passwordnya itu UT peduli. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Perangkatnya. Diklik ya. Nah. Oke.
Nah, berikutnya kita Bapak Ibu untuk suaranya bisa di silent dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk sesi tanya jawabnya baru Bapak Ibu bisa buka suaranya. Nah, ini untuk hanya perpustakaan digital nih. Kita next saja. Apa? Klik. Ya. Apa? Nah, ini untuk fasilitas homepage jurnal. Nah, di sini sudah disediakan macam-macam jurnal. Ini bisa akses juga di homepage jurnal UT. Nah, di sini contoh-contoh jurnal UT yang disediakan Bapak Ibu bisa download. Silakan akses di e-jurnal UT. Kalau misalkan Bapak Ibu mau cari jurnal manajemen, bisa minta bantuan di mute saja. Oke, biar suara saya jelas terdengar, mohon Bapak Ibu di mute saja ya suaranya ya. Oke, ini untuk fasilitas jurnal UT ya. Nah, minta tolong dong, dimatikan. Ya, suaranya bisa dimatikan dulu ya. Yang nelpon kasih mati suaranya. Ya. Saya tidak terganggu. Oke. Sampai mana tadi ya? Jurnal kayaknya ya. Bisa di slide saja. Next. Ya, lagi. Ya, bawah, jadi jurnal. Ya. Oke. Nah, kita sekarang ke homepage UT TV. Nah, Bapak Ibu mahasiswa, Universitas Terbuka itu memiliki akun YouTube ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa akses atau bisa nonton YouTube UT. Nah, nama channelnya itu UT TV. Nah, di UT TV ini banyak informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan dosen UT, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya itu ditayangkan di YouTube UT ini. Nah, Bapak Ibu, contoh kegiatan mungkin kegiatan OSMB kemarin yang Bapak Ibu ikuti. Bisa jadi kegiatan OSMB yang kemarin Bapak Ibu ikuti itu ditayangkan di YouTube UT TV ini. Bahkan untuk UT Palu itu ada nama channel YouTube-nya, yaitu UT Palu Media. Nah, silakan Bapak Ibu ikuti UT Palu Media karena kegiatan-kegiatan seperti kemarin ya OSMB akan di-upload di channel YouTube UT Palu. Tuh. Kalau untuk yang saya tampilkan ini adalah channel UT TV untuk seluruh UT, maksudnya UT Pusat, UT Jakarta gitu. Kegiatan seperti yang besar ya, contohnya kayak kemarin, kayak Dispor Seni, Disnatalis UT, itu secara live ditayangkan di channel YouTube UT TV ini, kayak gitu. Berikutnya, kita masuk ke homepage UT Radio. Nah, untuk Bapak Ibu, pembelajaran di UT itu bukan hanya didapatkan di saat Bapak Ibu mengikuti tuton atau web. Bahkan di UT TV tadi, di UT Radio juga ada pembelajaran yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Karena di UT TV dan UT Radio itu ada penjelasan tentang lebih spesifik lagi bahan ajarnya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu silakan akses di UT TV. Di UT TV Bapak Ibu bisa share saja penjelasan tentang modul mata kuliah apa, itu pasti akan muncul. Bahkan di UT Radio itu pun ada. Nah, UT Radio itu ada ada tayang
di jam-jam tertentu gitu misalkan. Nah kayak ini, kayak UT Radio yang saya tampilkan ini, adanya itu mulai dari jam 9 pagi. Nah, mulai adanya itu jam 9 pagi. Untuk akhirnya itu mungkin sampai siang ya, karena istirahat siang. Makanya untuk mahasiswa yang demen gitu ya, demen tentang radio, mendengarkan radio, apalagi di radio itu sering diputar tentang lagu-lagu gitu ya, bisa akses ini UT Radio. Pembelajaran ini bisa didapat di UT Radio. Oke, berikutnya ini ke GPO, Guru Pintar Online. Nah, ini bisa diakses melalui Suaka UT tadi. Nah, melalui Suaka UT tadi, pilih GPO atau Guru Pintar Online. Di sini fasilitas untuk pembelajaran kreativitas disediakan di sini, mulai dari penulisan karya ilmiah, tentang teacher friends, tentang video-video pembelajaran, bahkan video lomba-lomba video itu disediakan di sini. Untuk GPU ini semuanya berbasis edukasi. Nah, bukan komedi ataupun bukan film gitu ya. Tapi untuk video bahkan untuk gambar di sini semuanya kontennya edukasi, Bapak Ibu. Nah, seperti video lomba, video pembelajaran, video praktek pembelajaran, bahkan untuk teknik penulisan karya ilmiah itu ada di sini. Teknik pembuatan penulisan karya ilmiah itu ada di sini juga, kayak gitu. Nah, ini untuk layanan materi pengayaan mata kuliah. Nah, ini untuk pengayaan mata kuliah ini di sini sudah disediakan per fakultas ini. Ini program MOOC atau program sertifikat terbuka online. Di sini tentang survei kepuasan saja sih ini. Kita masuk ke mengakses dan memanfaatkan latihan mandiri. Nah, ini bagus nih untuk mahasiswa tentang LMUT. Nah, untuk akses atau untuk masuk ke LMUT, Bapak Ibu masuk ke website UT lagi. Nah, masuk ke website UT lagi, pilih menu UT Online. Nah, di UT Online ini ada layanan bahan belajar online. Pilih yang paling bawah. Nah, pilih yang latihan mandiri. Nah, latihan mandiri ini sangat bagus untuk mahasiswa nih. Di latihan mandiri ini, Bapak Ibu bisa belajar ujian gitu, Bapak Ibu. Nah, belajar ujian di sini untuk latihan mandiri ini soalnya itu pilihan ganda. Nah, soalnya itu pilihan ganda. Bapak Ibu bisa berlatih proses ujian. Nah, berarti proses ujian. Nanti untuk tampilannya saya akan perlihatkan ya. Nah, di sini menu awal LM Mandiri UT. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, di sini pilih saja menu search-nya sesuai mata kuliahnya. Nah, ini. Nah, di sini maka tampilannya seperti ini nih. Kalau Bapak Ibu pilih menu search-nya atau menu pencariannya, tinggal Bapak Ibu cari saja sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu akan melakukan latihan ujian gitu. Contoh ini ya, mata kuliah Biol 4110. Nah, kalau sudah muncul filenya di bawah itu tinggal diklik saja. Nah, yang ini nih. Salah satu contoh latihan mandiri ya. Ini kode mata kuliahnya, di bawah itu sudah ada file untuk latihannya. Nah, ini nih. Untuk LM Mandiri, latihan mandiri, di sini Bapak Ibu bisa download langsung atau kerjakan secara offline. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengerjakan secara online, tinggal klik menu kerjakan. Tuh. Ini untuk soalnya 1 sampai berapa ya?
1 sampai 100 atau 1 sampai 70, nanti kita lihat. Nah, di sini untuk Bapak Ibu yang mengerjakan secara online, pilih menu kerjakan. Kalau Bapak Ibu mau mengerjakan secara offline, pilih menu download. Nah, di sini tadi kita sudah mengklik menu mengerjakan. Nah, di sini sudah diberikan jumlah soal dari 1 sampai 45 soal untuk mata kuliah biologi umum. Tinggal Bapak Ibu klik saja yang di bawah menu pengantar itu. Soal 1 sampai 10. Nah, soal 11 sampai 20 dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu klik yang ini ya, diklik, maka soalnya secara otomatis akan muncul. Kenapa slide-nya tidak bisa ditayangkan? Karena kalau itu saya tayangkan, ada berapa soal, misalkan di slide yang akan saya tampilkan ini 1 sampai 10, semuanya bisa jawab gitu. Makanya nanti Bapak Ibu praktekkan saja langsung di rumah, tinggal akses lm.ut.ac.id. Nah, ini alamatnya sudah ada di atas tuh, di atas lm.ut.ac.id. Ini latihan mengerjakan soal-soal UT. Ini soalnya itu pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, bukan esai, ini pilihan ganda. Saat Bapak Ibu mengisi, semuanya ini sudah terisi, maka hasilnya pun langsung keluar. Berapa yang benar, berapa yang salah gitu. Ini bagus ini untuk mengasah lagi kemampuannya Bapak Ibu. Gitu. Silakan untuk diakses ya Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke manfaat kit mahasiswa. Nah, di kit mahasiswa ini ada apa saja? Oh, kita masuk mengaksesnya dulu. Mengakses kit mahasiswa. Masuk ke website UT lagi, pilih menu informasi mahasiswa. Nah, pilih informasi mahasiswa, pilih panduan mahasiswa. Nah, maka akan keluar kit mahasiswa. Nah, di kit mahasiswa ada apa saja? Nah, ini untuk kit mahasiswa sudah disediakan buku saku dari 1 sampai 3. Nah, buku saku 1 sampai 3. Bahkan di bawah itu sudah ada leaflet mengenai UT. Nah, untuk buku saku dulu. Untuk buku saku, yang pertama itu materinya tentang memahami apa itu universitas terbuka. Nah, yang kedua, untuk buku saku yang kedua, di situ sudah disediakan panduan untuk kiat sukses belajar di UT. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa download kit mahasiswanya, dibaca-baca kitnya. Untuk buku saku yang ketiga itu mengakses layanan UT online yang sementara saya sampaikan materi ini. Nah, di buku saku yang ketiga ini mengakses layanan UT online. Nah, untuk buku saku 1 dan 2 ini silakan Bapak Ibu download, dibaca-baca. Berikutnya kita ke karya ilmiah. Nah, ini untuk karya ilmiah. Ini semua mahasiswa UT semua mahasiswa UT nanti wajib membuat karya ilmiah. Karena di UT itu tidak ada karir ya. Maka mahasiswa UT itu wajib membuat karya ilmiah. Nah, ini yang pertama, karya ilmiah diregistrasikan bersama dengan mata kuliah TAP bagi mahasiswa dengan program studi sarjana Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas MIPA. Ini FST sih harusnya. Atau bersamaan dengan mata kuliah PKP bagi mahasiswa dengan program studi PG PAUD dan PGSD. Tuh. Registrasi ilmu politik dan Fakultas MIPA. Ini FST sih harusnya. Atau bersamaan dengan mata kuliah PKP bagi mahasiswa dengan program studi PG PAUD dan PGSD. Tuh. Registrasi pada halaman karya ilmiah bisa diakses melalui karir.ut.ac.id.
Nah, fasilitas ini, yang kedua ini ya, di website Karil ini, Bapak Ibu akan mengunggah hasil karilnya Bapak Ibu dalam bentuk dokumen ataupun PDF, diunggah di website yang ini, gitu Bapak Ibu. Karil itu sepaket dengan mata kuliah TAP untuk jurusan non-kependidikan. Kalau untuk yang kependidikan, karilnya itu sepaket dengan mata kuliah PKP untuk jurusan PG PAUD dan PGSD. Tuh. Nah, ini akses karilnya. Di mana Bapak Ibu bisa unggah karya ilmiahnya. Nah, di karya ilmiah di website karil.ut.ac.id itu ada dua fasilitas unggahnya. Yang pertama unggah karil untuk jurusan non kependidikan. Yang kedua itu unggah karil untuk jurusan kependidikan, pendas dan non pendas gitu maksudnya. Dan disediakan mulai dari masa unggah karilnya sampai batas unggah karilnya. Itu silakan dilihat di website Karil. So. Berikutnya masuk ke ujian online. Nah, yang tadi itu slide pertama registrasi ujian online, sekarang ujian online-nya. Nah, di sini ujian online untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa. Yang pertama, mengikuti ujian yang ujiannya bentrok saat registrasi mata kuliah. Nah, jadi mata kuliah yang bentrok atau keterangan G4 bisa diregistrasi di ujian online. Tuh. Tapi untuk SKS-nya tetap 24 SKS, jangan sampai lebih. Yang berikutnya, mengikuti UAS di luar jadwal UAS tertulis. Maksudnya ini, ujian online itu lebih cepat ketimbang ujian UAS seperti biasanya. Gitu. Nah, ujian ini berbasis online, nanti ada media seperti komputer yang disediakan oleh UPBJJ, maka mahasiswanya harus datang ke kantor UPBJJ untuk mengikuti ujian online-nya. Tuh. Di sini ujian online dilaksanakan di kantor UPBJJ. Nah, untuk pengerjaan ujiannya, contohnya seperti ini. Kenapa soalnya kita blur? Karena ini sangat rahasia, tidak boleh dipublikasikan. Nah, ini tampilan Bapak Ibu saat mengikuti ujian online. Di bawah sudah ada memilih jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Di sini ada 4 pilihan saja, A, B, C, D. Nah, mana yang menurut Bapak Ibu benar? Silakan diklik. Tuh. Dan di pojok kanan atas itu sudah ada durasi waktu, itu waktu mundur. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai waktunya, maka secara otomatis soalnya akan tertutup. Dan Bapak Ibu sudah dinyatakan selesai mengerjakan soalnya. Nah, ini untuk informasi hasil ujian UAS. Yang pertama, daftar nilai ujian atau DNU dapat dicetak sendiri oleh mahasiswa melalui website UT ataupun melalui SIA UT. Nah, daftar nilai ujian. Yang berikutnya, dapat meminta ke staf UPBJ UT atau sentral layanan UT atau salut. Tuh. Untuk Bapak Ibu yang terhalang untuk akses daftar nilai ujiannya dikarenakan akses internetnya atau medianya belum ada, itu bisa meminta ke staf UPBJJ untuk dikirimkan daftar nilai ujiannya gitu. Mengakses dan memanfaatkan sumber belajar di internet. Yang pertama sih memilih dan menggunakan. Oke, ini untuk sumber belajar di UT ya. Ini membuat sumber belajar di internet melalui Google School, Google Bing. Oh ini nggak terlalu apa sih. Kita next saja ya. Ini sumber belajar. Ini untuk hak cipta nih, untuk hak cipta. Kalau misalkan ada, ini contohnya jurnal ya. Kalau di websitenya itu ada keterangan C tanpa di garis miring atau di silent, itu bisa di copy. Tapi kalau misalkan simbolnya C itu bisa C yang tidak di silent itu bisa di copy.
simbol yang C dengan garis miring itu nggak bisa di-copy. Kita memanfaatkan call center UT. Nah, untuk Bapak Ibu nih yang memiliki masalah di misalkan nih di data pribadinya atau masalah kedepannya ya, apapun itu, Bapak Ibu bisa menelpon call center UT di 15.024 1500024. Ini langsung saja ke call center UT, ini ke UT Pusat, atau melalui email halo@ut.ac.id atau SMS ke nomor sekian. Ini untuk call center UT antriannya kan ada nih. Untuk call center UT itu antriannya ada. Jadi untuk Bapak Ibu yang menghubungi call center UT itu mohon untuk bersabar karena antrian itu sangat banyak. Karena mahasiswa UT itu kan tidak hanya ratusan, itu ribuan di seluruh Nusantara bahkan di luar negeri. Jadi pastinya banyak sekali yang menghubungi call center UT, menanyakan tentang masalah ini, masalah A, masalah B. Jadi untuk Bapak Ibu yang menghubungi call center UT mohon bersabar karena ada nomor antriannya, kayak gitu. Ini untuk call center semua mahasiswa bisa telepon ya. Nih, semua mahasiswa bisa telepon. Kalau mau sebelum ke call center UT ke UPBJ dulu, gitu. Siapa tahu dari UPBJ bisa terselesaikan masalahnya. Ini kita mengakses dan memanfaatkan WiFi ID. Nah, ini untuk fasilitas WiFi ID nih. WiFi ID. WiFi ID ini bisa Bapak Ibu mahasiswa dapatkan kalau Bapak Ibu sudah memiliki email e-kampus yang aktif. Tuh. Ini Bapak Ibu bisa screenshot ya. Bapak Ibu bisa screenshot fasilitas WiFi ID-nya. Ini. Kalau Bapak Ibu tersambung dengan WiFi ID bisa masuk menggunakan komunitas kampusnya. Nah, caranya seperti ini nih. Pastikan mendapatkan jaringan WiFi ID, buka browser, Chrome atau Firefox, klik pada tautan komunitas kampus, masuk menggunakan user e-learning-nya, maksudnya user e-kampusnya. Nah, makanya email e-kampus UT itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Bisa dapatkan Office 365, bisa mendapatkan akun SIA UT, bisa mendapatkan WiFi ID, gitu. Nah, untuk passwordnya di sini sudah jelas ya disediakan. Passwordnya itu masa registrasi awalnya dilengkapi dengan tanggal lahir, bulan dan tahun lahirnya. Tuh. Ini fasilitas untuk WiFi ID. Kalau Bapak Ibu tersambung dengan WiFi ID. Nah, untuk slide-nya sudah habis ya. Sudah habis. Dari materi yang saya sudah sampaikan, dari Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ditanyakan Bapak Ibu tentang layanan UT online. Saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmawati dari Palu. Yang saya mau tanyakan pertama, kapan apa tadi ya, kit ya Pak, kalau nggak salah ya? Kit. Ya, kit itu akan ada di tangan setiap mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Terus yang kedua, minat sangat pentingnya tadi ya, materi yang Bapak jelaskan, bisa nggak di-share materinya di grup biar kita bisa baca, karena ada banyak sekali materi yang penting-penting dan kita nggak sempat untuk screenshot tadi. Oke. Nah, jadi untuk kalau materi, bisa izin untuk di-share screen Pak, di-share materinya. Oke. Gini Bu, untuk materi mungkin kita akan share setelah kegiatan ini selesai di WA Group mahasiswa baru. Supaya mahasiswa baru bukan hanya di kelas ini saja yang dapat. Tapi semua mahasiswa baru yang ada di kelas B dan C itu dapat. Oke. Terus untuk yang kedua, tentang kit.
Nah, untuk kit mahasiswa baru itu Bapak Ibu bisa dapat, sudah dapat. Nah, kit mahasiswa baru itu sudah Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu melunasi billing SPP pertama. Nah, di billing SPP pertama itu kan ada rincian pembayarannya kan, Bu? Nah, di rincian pembayaran itu ada biaya pendaftaran sebesar 100.000. Nah, biaya pendaftaran 100.000 itu tidak hanya pendaftarannya saja, tapi sudah dilengkapi dengan kit mahasiswanya seperti katalog, buku saku, bahkan KTM sebenarnya mahasiswa baru itu dapat. Kitnya Bapak Ibu silakan ambil ke kantor PBJJ bagi alamatnya terdekat. Nanti untuk Bapak Ibu yang alamat domisilinya jauh, yang seperti di Bangkep, Balut, Buwol, Toli-Toli, itu download di internet boleh, download di internet selama kitnya itu belum sampai ke tangannya Bapak Ibu. Untuk ambil kitnya sendiri, apa perlu membawa slip pembayaran SPP Pak atau gimana? Benar. Untuk pengambilan kit itu Bapak Ibu tinggal melampirkan fotokopi pembayaran SPP pertamanya. Akan di fotokopi bukti pembayaran sama billing registrasinya. Sama seperti Bapak Ibu nanti di semester depan ya. Semester depan. Untuk semester depan, contoh sekarang kan semester 1, ada yang besok semester 2. Kitnya itu kan tidak didapatkan setiap semesternya. Nah, kit itu tidak didapatkan semester berikutnya, hanya di semester 1 didapatkan untuk kit cetaknya. Tapi untuk mahasiswa lama itu bisa mendapatkan kitnya melalui website UT. Nah, kit itu bisa di-download di website UT. Siapa saja itu bisa download. Nah, untuk kit cetaknya itu hanya sekali saja diambil. Untuk Bapak yang domisilinya dekat ya, ambilnya di kantor saja. Tapi untuk yang berdomisili jauh, nanti akan dikirim ke pengurus-pengurus Pokjarnya. Tuh. Ada lagi yang pertanyaan? Tadi Ibu siapa ya? Ibu Yuliana ya? Tadi Bu Yuliana tentang kit sama apa tadi ya? Ibu Irma Pak. Oh, Ibu Irma. Ibu Irma di Palu. Jadi kebetulan saya dekat, jadi saya ambil sendiri kitnya di kantor. Ibu Irma domisilinya kan di Kota Palu. Nah, iya betul. pasti bisa datang ke kantor UPJ untuk ambil kitnya. Kalau belum dapat kitnya ya, tuh silakan diambil. Ya. Oke. Makasih Pak. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan seputar layanan UT online? Silakan. Saya Pak Edi. Oke. Silakan Pak. Oh iya Pak. Ini yang pertama kalau boleh saya hanya saran saja. Soalnya tadi Pak kan menjelaskan banyak sekali aplikasi. Sebenarnya kalau menurut saya satu aplikasi kasihlah kesempatan untuk bertanya. Sampai saya ini tadi agak bingung. Ya. Habis itu baru menginjak ke aplikasi berikutnya lagi. Seperti itu. Jadi ini ada satu saja yang saya ingat. Kebetulan berkaitan dengan yang kemarin itu. Yaitu tentang pemanfaatan dan pengaktifan akun e-kampus. Ya. Kebetulan saya punya sudah saya aktifkan, kemudian sudah saya ikutan gabung ke mana ini Microsoft Team. Cuma permasalahannya setiap saya ngirim cat di situ tertulis keterangan kalau saya bukan member. You can send music because you are not a member of the cat. Itu apa artinya saya juga kurang begitu paham. Yang jelas saya tidak bisa kirim cat di sini karena saya belum menjadi anggota. Seperti itu. Tetapi tadi ada kena, terkadang tidak, seperti itu Pak. Mohon itu penjelasannya. Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama untuk layanan UT-nya Pak ya, karena terlalu banyak ya. Harusnya memang
kegiatan PKBJJ ini lebih maksimal dilakukan secara luring atau tatap muka. Itu secara maksimalnya. Karena kegiatan ini kan dilakukan secara daring, jadi untuk fasilitas-fasilitas yang sudah saya sampaikan, itu Bapak Ibu silakan nanti akses, kan materinya akan kita berikan. Nah, materinya kita akan berikan, silakan untuk akses. Kalau misalkan tidak bisa semua diakses ya, tadi kan ada berapa ya? 13 layanan UT ya tadi ya? Ya Nah, Pak, nggak tahu berapa banyak yang jelas. Ya, kurang lebih 13 layanan. Kalau misalkan semuanya tidak bisa diakses itu nggak apa-apa. Hanya yang penting-penting saja Pak. Contoh seperti latihan mandiri. Menurut saya itu bagus. Latihan mandiri karena mengasah kemampuan kita untuk mengerjakan soal-soal UAS, gitu Pak. Itu latihan mandiri bagus. Terus mengakses bahan ajar digital UT. Nah, itu bagus tuh. Bahan ajar digital UT. Yang berikutnya mengenai perpustakaan UT. Itu bagus. Yang berikutnya lagi tentang aktivasi SIA UT. Nah, itu bagus. Jadi keseluruhan itu tidak harus semuanya dapat Bapak Ibu akses. Jadi menurut Bapak Ibu yang penting-penting, yang bermanfaat untuk kelanjutan studinya Bapak Ibu, itu silakan Bapak Ibu akses dari sekarang. Tuh. Nah, Bapak Edi ya, Bapak Edi Purnomo, nih Pak Edi Purnomo. Ya, Edi dari Banggai. Tentang dari Banggai. e-kampusnya. Okay. Ya, untuk email e-kampusnya, kalau misalkan Bapak sudah aktifkan, sudah mendapatkan layanan Office 365-nya, dan masuk ke Teams-nya menggunakan email e-kampus ya tadi ya, dan Ya. ada keterangan di menu pesannya itu bukan member gitu ya. Iya. Nah, untuk keterangan bukan member itu biasa itu sering terjadi Pak. Biasa itu sering terjadi, bahkan bisa membaca pesan tapi tidak bisa menulis pesan gitu Pak ya. Nah, Ya, betul itu Pak, sebenarnya tidak bisa menulis itu pesan. sebenarnya nggak ada masalah. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Nah, nanti untuk fasilitas ngetik pesannya itu pasti akan terbuka Pak. Karena itu kayaknya dari Teams-nya itu. Dari Teams-nya. Terus tidak bisa mengirim pesan di Microsoft Teams-nya itu tidak ada masalah di akunnya kah atau tidak ada masalah di jaringannya, tapi kayaknya di Teams-nya itu Pak. Tidak ada masalah. Nanti saat Bapak tes keluar terus masuk lagi pasti bisa itu. Gitu. Oh iya Pak, nanti saya coba. Cuman tadi saya pakai HP itu kirim chat itu, karena kalau pakai laptop karena itu aplikasinya tergabung dengan e-kampus tidak bisa chat. Nah tadi pas saya chat itu berhasil pakai HP. Untuk masuk di Teams itu tidak perlu login, cukup Iya. mengisi nama saja. Tuh, mengisi nama saja. Terus langsung klik join gitu. Tapi kalau misalkan Bapak sudah punya akun e-kampus itu lebih bagus gitu. Berarti Bapak sudah punya fasilitas email e-kampus sama Office 365-nya gitu. Siap. Terima kasih banyak Pak Kade. Masih ada pertanyaan? Oke, sekian dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu buat teman-teman untuk memahami tentang aplikasi yang ada di UT. Pematerinya tadi adalah Pak Kade. Salam sehat selalu dari saya, Edi.